Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi kepada Dewan Juri yang saya hormati. Pada pagi hari yang cerah ini, saya akan menceritakan mengenai kisah permen dan kelinci. Tentu saja kisah ini saya rangkai sendiri dari 7 tema kebiasaan anak Indonesia hebat. Saya mengambil makan sehat dan juga bangun pagi. Sebelum masuk ke dalam ceritanya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Akila Ramiar Azhar dari SMP Negeri 202 Jakarta Timur. Mungkin para dewan juri dan para hadirin sekalian penasaran kan tentang kisah saya? Saya meminta izin untuk menyimak cerita yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih. Suatu hari, hiduplah seekor kelinci dan yang sering sekali makan permen. Setiap hari hanya makan permen saja, tidak pernah makan sayuran ataupun minum minuman air putih. Suatu hari, si kelinci pun merasakan perutnya sangat sakit. Sakit. Sakit gimana dong? Nah, kebetulan sekali ada seekor kancil yang sedang lewat di depan rumahnya si kelinci. Kenapa itu kelinci? Kenapa dia bisa nangis? Si kancil pun mengetok pintu rumah kelinci. Tok, 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 tok. Kelinci, kamu kenapa? Tok, 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 tok. Kelinci. Nah, si kelinci pun membukakan pintu untuk si kancil sambil menangis karena perutnya masih sangat sakit. Kancil, perut aku sakit. Hah? Kenapa bisa sakit? Kamu tadi habis makan apaan? Tadi aku habis makan permen. Aduh, kamu ini kebiasaan banget sih. Sering sekali makan permen dan minum minuman yang manis. Tapi kan, permen sama minuman manis kan enak, ada rasanya. Aku suka. Ya mau gimana lagi, kamu harus mengubah pola hidup kamu. Kamu harus makan makanan yang sehat, seperti sayuran, buah-buahan. Kamu juga tidak boleh minum minuman yang manis terus. Kamu harus banyak minum air putih. Tapi kan, semua yang kamu berikan itu pahit. Aku gak suka, tahu. Ya mau gimana lagi, kamu mau terus-terusan sakit kayak gitu? Ya nggak mau sih kancil. Ya udah deh. Si kelinci pun hanya menerima nasihat si kancil dengan perasaan yang sangat pasrah. Tentu saja karena si kelinci tidak mau berhenti makan permen. Pada suatu malam, si kelinci pun merasa perutnya sangat lapar. Dia pun berjalan ke arah kulkas. Makan apa ya hari ini? Dia pun membuka pintu kulkas. Adanya cuma permen. Tapi kan kalau aku makan permen, aku bakal dimarahin sama si kancil. Dia terus memikirkan bagaimana cara dia akan makan. Karena tidak ada satupun sayuran ataupun buah-buahan di situ. Bagaimana ya? Tiba-tiba ada sebuah ide muncul di dalam kepala kelinci tersebut. Oh iya, kan kancil nggak ada di sini. Kenapa aku harus takut? Harus takut diomelin sama si kancil. Aku makan saja semua banyak permen dan minum minuman yang manis. Dia pun mengambil permen itu dan duduk di sofa. Enak banget nggak ada si kancil. Aku makan permen Nyam nyam nyam. Lucu banget aja TV-nya. Nyam nyam nyam. Namun ternyata jam pun sudah menunjukkan pukul 1 malam. Udah jam 1 nih. Aku harus istirahat. Aku rapin dulu kasurnya.
Aku harus tidur cepat-cepat biar bisa bangun pagi. Soalnya aku kan ada janji sama si kura-kura. Ah. Aduh, jam berapa ini? Kayaknya matahari udah terang banget deh. Hah? Udah jam 12. Kok cepet-cepet? Bagaimana nih? Pasti kura-kura akan marah-marah. Aduh, gimana ya? Si kelinci pun akhirnya berlari ke rumah kura-kura dengan cepat. Aduh, capek banget. Perut aku juga sakit lagi. Ada pohon tuh. Istirahat dulu lah. Aduh, perut aku sakit banget lagi. Gimana ya? Tapi aku harus cepet-cepet ke rumahnya si kura-kura. Istirahat dulu ah. Si kelinci pun istirahat sekitar 5 menit. Dia pun langsung berlari ke rumah kura-kura. Aduh, sampai juga di rumahnya kura-kura, dia melihat ada kancil yang diberikan uang oleh si kura-kura. Kura-kura, kenapa kamu berikan uang kepada si kancil? Aduh, kamu ini udah datang siang, ngomel-ngomel pula. Tapi kamu kenapa kasih uang itu kepada si kancil? Ya, karena kamu lama, kelinci. Aku sudah menunggumu dari jam 6 pagi, tahu nggak? Kamu ini aku tunggu nggak datang-datang. Akhirnya aku minta tolong saja si kancil yang sudah lewat di depan rumahku. Ya, tapi kan aku tadi baru bangun. Aku tadi begadang loh. Ya udah, itu resiko kamu. Udahlah, sana pergi. Lagian getek sudah dibenerin oleh si kancil. Ya udah deh. Aku pergi dulu. Si kelinci pulang dengan perasaan kecewa dan pasrah. Dia terus berjalan dengan lesu dan menundukkan kepalanya. Sesampainya di rumah, kelinci pun langsung duduk di kasurnya sambil termenung. Aduh, perutku sakit. Nggak dapet uang lagi. Capek lagi udah lari-larian. Kelinci pun akhirnya hanya bisa merenung. Nah, itulah hari terakhir di mana si kelinci hanya memakan permen. Setelah itu dia makan sayur-sayuran dan minum air putih yang banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.